dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Apabila pembatasan BBM bersubsidi diterapkan, rakyat akan semakin menderita. Apa himbauan Bapak? Tolong dalam waktu singkat. Pertama, saya kira pemerintah harus tegas mau di pengendalian subsidi atau tidak. Kalau mau pengendalian ya diputuskan saja, jangan bertele-tele, jangan banyak berwacana. Ya. Kalau enggak ya ditambah subsidinya. Perkara uangnya dari mana terserah. Oke. Yang pertama, yang kedua, ya memang konsep subsidi energi selama ini itu harus direformasi total. Karena tadi sangat tidak tepat sasaran dari hulu sampai hilir. 40% dicolong orang? Ya, itulah yang kemudian harus ada konsistensi di regulasi dan juga di data sosial ekonomi. Sehingga masyarakat betul-betul menerima. Dan sebenarnya yang harus dijaga dari subsidi energi yang paling real di masyarakat itu adalah pengguna listrik. Ya, 450 ampere dan 900 itulah yang kelompok menengah bawah. Atau gas LPG 3 kg. Itu yang real subsidi untuk masyarakat yang memang berhak secara ekonomi dan sosial. Terima kasih. Pak Fitra, apa himbauan Bapak agar jangan sampai BBM bersubsidi ini dibatasi? Oke, berarti kalau masih mungkin enggak? Ya, supaya nggak kagetan, artinya sumber penerimaannya itu harus diperkuat. Ya. Kita melihat bahwa sekarang ini kan kemarin PPN dinaikin dari 10 ke 11%, ternyata malah anjlok itu penerimaan dari PPN turun 11 sampai 15%. Itu artinya ya nggak bagus juga buat ekonomi begitu kan. Nah, kalau kita lihat bahwa sumber-sumber penerimaan negara sudah pada anjlok, artinya ke depan PR-nya adalah optimalisasi pengumpulan, bukan menaikkan tarif tapi meningkatkan tax ratio. Ini kan waktunya udah singkat, 1 September, mana sempat lagi? Buat Pak Prabowo lah nanti ya. Nanti kan ini dibebankan Pak Prabowo karena Pak Jokowi katanya sepertinya ingin husnul khotimah, ingin selesai dengan tidak ada konflik begitu kan. Nah, saran saya buat Pak Prabowo saran yang paling cepat apa agar jangan sampai ini diterapkan BBM bersubsidi? Oke, berarti kan sumber penerimaan harus dinaikkan. Apa caranya gimana? Tax ratio dinaikkan. 0,5% meningkatkan tax ratio, bukan pajaknya yang dinaikkan ya, tapi tax ratio. Artinya apa tax ratio? Artinya kan berarti basis pengumpulan pajak itu diperkuat. Diperluas. Nah, mana yang banyak ngemplangnya? Ya sektor pertambangan. Tadi yang disampaikan juga oleh Pak Qurtubi. Nah, kalau hitungan saya 0,5% naik tax ratio itu sudah bisa kumpul 100 sampai 120 triliun Bang Hotman. Artinya bisa untuk nggak cuma makan siang gratis. Itu nanti buat BBM juga ini tanpa harus membebani rakyat kecil. Tanpa harus membebani rakyat. Dan jadi kalau kita bicara mengenai staging gitu kan nggak bisa dilepas sepenuhnya ya. Kan memang kita bicara bahwa subsidi itu banyak yang tidak tepat sasaran. Tapi kan harus bertahap. Nah, kalau untuk memenuhi tahapan ini berarti kan harus ada sumber revenue yang diperkuat. Jadi tolong diperinci, harus dalam waktu dekat pemerintah harus menerapkan sumber revenue pajak. Betul. Antara lain batu bara. Salah satunya. Makanya harus tadi ada wacana ingin membentuk Badan Penerimaan Negara. Itu harusnya dibuat lebih konkret di tempat. Perluas sumber pajak, begitu? Betul. Apa lagi? Ya, itu saja sumber penerimaannya. Karena kalau sumber penerimaannya sudah banyak, artinya kan pemerintah akan lebih leluasa untuk melakukan sementara membentuk itu, Mas, waktu kan udah kepepet. Masih sempat nggak? Oke, tidak ada BPN. Tapi ya, yang bisa dilakukan sebelum ada BPN itu terbentuk, tadi tax ratio itu bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Dengan menggesa pengumpulan pajak. Nah, ini kan banyak kong kali kong di bawah di lapangan Bang Hotman, terutama di sektor pertambangan. Nah, itu saja yang dikejar. Terima kasih, Pak Qurtubi. Bagaimana menolong rakyat kecil ini? Jangan sampai September nanti semua harus menanggung beban yang sangat berat, BBM bersubsidi dibatasi. Negara kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber daya alam yang beragam dan besar. Konstitusi sudah mengatur cara pengelolaannya ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu... Yang terjadi apa? Yang terjadi ini sekarang pengelolaannya tidak sesuai dengan konstitusi. Masih menggunakan undang-undang Indeterminate, undang-undang pertambangan zaman Belanda dengan menggunakan sistem IUP. Izin usaha pertambangan itu Belanda punya itu. Maka saran saya, negara besar dengan kekayaan yang begitu besar sumber daya alamnya, tolong pengelolaannya disesuaikan dengan pasal 33 UUD 45. Tapi itu kan jangka panjang. Jangka pendek apa? Mencegah jangan sampai akhir tahun ini BBM bersubsidi. Ada nggak penerimaan yang bisa cepat tanpa harus membebani rakyat? Nah, kalau yang cepat itu saya katakan tadi, kalau bisa Presiden mengeluarkan perpres menaikkan pajak dan royalti dari penambangan, tidak hanya batu bara. Ya, yang belum sesuai dengan konstitusi.
Termasuk timah yang triliunan kerugian negara. Ya, timah yang lain-lain juga. Ya. Supaya mereka diwajibkan membayar pajak dan royalti harus lebih besar. Lebih besar. Dari keuntungan besar Ya. mereka. Sebab ini sudah dipraktekkan sukses di sektor migas. Oke. Ya, itu aja tiru sehingga penerimaan negara bisa cepat naik. Terima kasih. Jadi tingkatkan segera penerimaan pajak dari batu bara. Itu salah satu sumber uang yang paling cepat. Dan penambangan mineral yang lain. Penambangan mineral yang lain. Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR. Bagaimana Bapak mengatasi ini? Bapak kan anggota DPR. Bagaimana menolong menyelamatkan rakyat ini biar jangan sampai dikenakan pembatasan BBM bersubsidi? Masih ada nggak cara lain? Saya justru sebaliknya, pembatasan harus dilakukan supaya tepat sasaran. Batasi yang boleh bersubsidi adalah motor dan angkutan umum, angkutan barang. Ada penghematan, lantas itulah untuk bantalan sosial supaya tidak ada implikasi yang memberatkan masyarakat dengan BLT dan sebagainya yang tadi sudah dikemukakan jauh lebih efektif. Ini adalah pil pahit yang harus kita telan. Kalau tidak, ini akan juga akumulatif, akan meledak di nanti juga pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi harus kita ajarkan bahwa memang BBM atau BBM itu memang ya mahal gitu loh. Bahwa energi itu ada harganya. Betul, konstitusi mengajarkan, tapi ada biaya ekonominya. Kayak Pak Qurtubi juga tidak semata-mata begitu gitu loh. Semuanya ada hitung-hitungannya kok. Kalau digelar itu semuanya ada kok. Bagaimana biaya per barrel misalnya, dan Indonesia sekarang terus liftingnya terus turun, betul, tapi juga tidak semuanya salah soal aturan misalnya. Semuanya sudah fleksibel kok. Tapi ada faktor-faktor teknikal secara geologi dan sebagainya, ada itu semuanya parameter-parameternya. Jadi begini, kita ini juga sebagai negara bukan negara kaya juga. Minyak kita ini hanya 0,1% dari cadangan dunia. Itu harus disadari. Gas kita lumayan. Jadi secara ranking minyak dan gas kita. Jadi masih ada cara untuk mencegah beban rakyat makin berat begitu. Masih ada cara dalam waktu dekat ini, Pak ya? Caranya adalah dengan memberi BLT kepada yang memang terdampak dari kebijakan ini. Terima kasih. Yang lalu ketika BBM naik juga ada BLT. Terima kasih. Dan tidak saya salah satu yang prihatin kalau sekarang aja defisit APBN sudah 609 triliun, bagaimana nanti di zaman pemerintahannya Prabowo? Biar pemirsa tahu, Hotman Paris adalah pengacara Prabowo selama 25 tahun. Oke, sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 tiap malam, hanya di Hot Room, karena hanya Hot Room lah yang hostnya ahli hukum. Sampai ketemu lagi sini, Pak. Ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.